Shalom sahabat Tuhan, jumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Bersama saya, Pendeta Maureen Christine, melayani di Jemaat GKI Denpasar, Bali. Saudara, sebelum kita sama-sama disapa oleh firman Tuhan, mari kita meneduhkan hati kita untuk dipimpin oleh Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami, karena melalui hari baru yang Kau anugerahkan bagi setiap kami, menandakan bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk melakukan banyak hal lagi di hari ini. Tetapi Tuhan, sebelum kami melakukan banyak hal itu, biarlah kembali kami boleh meneduhkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah sapaan Tuhan melalui firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca dan renungkan, boleh meneguhkan, menguatkan, mendorong, menyemangati kami untuk menjalani kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, dan tolonglah setiap kami dengan hikmat-Mu. Di dalam Kristus kami telah berdoa dan terus memohon pertolongan Tuhan. Amin. Saudaraku, bacaan firman Tuhan pada hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-14. Galatia pasal 5 ayat 14 terjemahan baru 2 tertulis demikian. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ketika kita naik sebuah pesawat untuk melakukan sebuah perjalanan, pastinya ada pramugari ataupun pramugara yang akan menyampaikan prosedur selama kita di pesawat sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil. Salah satu prosedur yang selalu diingatkan kepada kita adalah ketika tekanan udara dalam kabin pesawat itu turun, masker oksigen juga akan turun dari atas kita. Setiap kita para penumpang harus segera memakai masker oksigen tersebut untuk menghindari yang namanya hipoksia, yaitu kondisi kekurangan oksigen yang dapat mengganggu fungsi kognitif dan bahkan menyebabkan kehilangan kesadaran. Setiap kita, saudara, sekalipun pada saat itu bawa anak, bawa orang tua, bersama dengan saudara, atau bersama dengan orang lain yang duduk di sebelah kita akan diingatkan untuk harus memasang masker oksigen terlebih dahulu pada diri kita sendiri. Baru kemudian kita menolong orang lain. Saudara, tentu apa yang menjadi himbauan ini menjadi sebuah penegasan juga bahwa menolong orang lain itu tetap perlu. Tapi jangan lupa, kita juga perlu untuk menolong diri kita sendiri. Dan saudaraku, tentu ketika mendahulukan diri bukan berarti kita egois atau apatis pada sesama. Kita menjadi egois dan apatis kalau kita kemudian berhenti hanya pada diri kita sendiri dan kemudian mengabaikan orang lain di sekitar kita. Maka it's okay, saudara, jika kita mendahulukan diri kita sendiri asalkan tidak mengabaikan sesama. Dan saudaraku, ternyata penting bagi kita untuk mengingat bahwa dirimu juga butuh dikasihi. Diri kita juga penting dan butuh untuk dikasihi juga. Karena melalui firman Tuhan pada hari ini, Paulus juga mengingatkan jemaat di Galatia bahwa seluruh hukum Taurat tercakup dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, apa yang disampaikan oleh Paulus ini merupakan kutipan langsung dari perkataan Yesus dalam Injil Matius pasal 22 ayat 39 dan juga merupakan rangkuman dari hukum Taurat yang telah ada di Perjanjian Lama. Dan melalui apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat Galatia, setidaknya Paulus mau mengingatkan mereka akan dua hal, saudara. Yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia. Itu perlu, itu penting banget. Tapi seringkali kita terlalu fokus untuk mencintai dan menyenangkan orang lain dan akhirnya melupakan diri kita sendiri. Padahal orang yang seharusnya kamu cintai juga adalah dirimu sendiri. Kita memang perlu mengasihi sesama, tetapi juga diingatkan untuk jangan lupa mengasihi diri sendiri. Ingat, dirimu juga butuh untuk dikasihi. Saudara, Charles Bukowski, seorang penulis asal Amerika, juga mengatakan, mencintai diri sendiri itu penting sebagai dasar untuk mencintai orang lain.
Karena kamu tidak dapat benar-benar mencintai orang lain sampai kamu tahu bagaimana mencintai diri sendiri. Inilah saudara sebabnya mencintai atau mengasihi diri sendiri itu juga penting. Saudara, selain mengasihi dan mencintai diri itu penting, hal yang kedua yang diingatkan adalah ketika kita mencintai, mengasihi diri, jangan sampai over, jangan sampai berlebihan. Nanti bukannya self-love, malah jatuhnya ke selfish atau egois. Dan akhirnya sesama kita jadi terabaikan. Padahal kita tetap perlu untuk mengasihi sesama seperti yang difirmankan Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita sama-sama diingatkan. Dirimu, diriku, diri kita semua juga butuh dikasihi oleh diri kita masing-masing. Tapi kira-kira gimana ya caranya untuk mengasihi diri kita sendiri? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan, saudara. Yang pertama adalah kenali diri kita. Apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, kemampuan kita apa, kelemahan kita apa. Kita perlu untuk mengenali diri kita. Karena mengenali diri kita adalah bentuk mengasihi diri kita sendiri. Kedua, saudara, terima dan hargai setiap proses kita. Karena setiap orang punya proses yang berbeda-beda. Tidak perlu membandingkan diri, apalagi mempertandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Karena kalau kita terus mempertandingkan diri, saudara, lama-lama kita jadi sulit untuk bersyukur dan akhirnya enggan untuk mengasihi diri sendiri. Hargai setiap proses kita karena apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan, apa yang kita hasilkan itu berharga. Setidaknya buat diri kita sendiri. Dan yang ketiga, saudara, yang bisa kita lakukan adalah buatlah perubahan kecil untuk hidup yang lebih baik. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kita selain diri kita sendiri. Maka lakukanlah perubahan kecil untuk hidup yang lebih baik. Mungkin kita bisa mulai dari punya waktu tidur yang cukup, karena memberi tubuh kita istirahat yang layak adalah salah satu bentuk self-love juga, mengasihi diri. Atau selain itu kita bisa mulai konsumsi makanan atau minuman sehat, mulai dari kurangi gula, perbanyak air putih, kurangi tepung, karena apa yang kita makan atau minum sekarang akan memengaruhi kesehatan kita kelak. Maka milikilah kendali atas makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena itu pun sebagai bentuk kita mengasihi diri kita sendiri. Ataupun hal yang lain, saudara, luangkanlah waktu untuk olahraga. Karena akan meningkatkan hormon bahagia yang dapat membuat kita berenergi untuk melakukan aktivitas kita. Dan pastinya ketika kita berolahraga, pastinya itu akan menyehatkan tubuh kita. Dan banyak hal lainnya yang dapat kita lakukan sebagai bentuk mengasihi diri sendiri. Saudara dapat mengisinya di dalam kolom komentar kira-kira apa yang akan saudara lakukan untuk mengasihi diri saudara. Tapi kita sama-sama hari ini mau diingatkan, orang yang mampu mengasihi diri sendiri juga akhirnya bisa mengasihi orang lain. Dan sebaliknya, orang yang mengasihi orang lain, jangan lupa untuk mengasihi diri sendiri. Karena dirimu juga butuh untuk dikasihi. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami untuk mengasihi sesama itu perlu, tetapi kami juga diingatkan untuk mengasihi diri kami. Biarlah Tuhan ketika kami mau berupaya untuk mengasihi diri kami melalui cara-cara yang sederhana, melalui aktivitas kami sehari-hari, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong kami. Supaya apa yang kami lakukan boleh menjadi kasih Tuhan yang boleh kami terima dan kami syukuri. Kami menyerahkan aktivitas kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan kesehatan kami juga menyerahkan perubahan-perubahan kecil yang kami mau lakukan sebagai bentuk kasih kami kepada diri kami. Biarlah Tuhan yang terus bersama dan juga menopang kami. Ini doa kami ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudara, Tuhan Yesus memberkati.